Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Koas Kopong. Sudah lama nggak bikin konten. Jadi tadi kepikiran, aku habis dari presentasi, dikasih tugas tentang referat kolelitiasis. Jadi terpikir atau di sharing aja ya ke teman-teman semua, kan lumayan juga tuh, karena kan jadi ada 3 amal jariah. Yang pertama sedekah jariah, terus ada juga anak yang soleh dan soleha, ada juga ilmu yang bermanfaat. Nah, semoga dengan men-sharing ini bakal jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Oke, jadi aku bakal memaparkan sedikit materi tentang kolelitiasis. Oke, kita mulai aja ya, biar nggak lama-lama. Jadi kolelitiasis sendiri itu terdiri dari kole dan litiasis. Nah, kalau kole ini kandung empedu atau gallbladder. Nah, kalau litiasis ini adalah batu. Jadi batu kandung empedu. Lanjut. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebaiknya kita tahu dulu nih di mana letak dari gallbladder atau si empedunya ini. Jadi untuk letak dari gallbladder ini, kalau di duktusnya itu di regio epigastrik. Nah, kalau untuk gallbladdernya sendiri itu agak ke sebelah kanan di regio hipokondriat. Nah, untuk bentuknya kayak mana kita bisa lihat di sini maksudnya. Nah, karena kandung empedunya agak ke sebelah kanan, nanti salah satu dari gejalanya yaitu nyeri perut sebelah kanan. Oke, lanjut. Nah, ini agak gambar yang agak lebih jelasnya. Nah, gallbladder yang mana? Yang ini. Gallbladder ini bentuknya kayak buah pir. Fungsinya berapa sih? Nah, fungsinya ini, jadi untuk fungsi gallbladder sendiri kan si Hepar, sel-sel Hepar itu nanti bakal menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu ini nanti bakal buat metabolisme lemak. Jadi ketika kita makan makanan yang berlemak dari gaster nih, makanan dari gaster turun ke duodenum, itu nanti bakal di metabolisme oleh si empedu. Empedunya dari mana? Dari sel-sel yang ada di Hepar. Nah, Hepar ini juga nanti bakal ngeluarin si atau sekresi si bilirubin. Asalnya dari mana? Jadi mungkin langsung dijelasin aja ya. Jadi bilirubin itu apa? Jadi bilirubin sendiri itu sisa dari metabolisme besi di dalam tubuh. Asalnya dari mana? Asalnya dari 70% itu berasal dari eritrosit yang sudah tua. Masih ingat kan umur eritrosit sendiri atau sel darah merah? Ada yang tahu? Jadi umurnya itu 100 sampai 120 hari. Jadi segitu umurnya. Kalau salah tolong dikoreksi. Terus ada juga, tadi kan 70% berasal dari eritrosit yang sudah tua. Nah, ada lagi dari enzim-enzim yang lain yang mengandung zat besi, atau juga ada mioglobin. Kita lanjut. Jadi pembentukan bilirubin ini ada 3 tempat. Yang pertama itu di ekstrahepatik. Tepatnya di mana? Itu di lien atau di spleen atau limpa. Nah, kalau di prehepatik atau sebelum masuk ke hepar, itu di sini di spleen
Jadi awalnya hemoglobin, lalu si hemoglobin ini dipecah menjadi hem dan globin. Setelah dipecah jadi hem dan globin, kalau yang globin digunakan lagi. Kalau untuk hem itu dia dibagi 3 lagi. Ada yang karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini dibuang. Ada juga Fe, zat besinya, itu didaur ulang. Lalu ada perforin. Nah, yang bakal jadi bilirubin ini itu dari si perforin ini itu nanti bakal menjadi bilirubin indirect. Lalu dia masuklah ke hepar melalui vena porta. Jadi dari spleen ke hepar melalui vena porta. Nah, kalau dia sudah di hepar berarti kan masuk ke fase hepatik. Nah, di hepatik tadi udah jadi bilirubin indirect kan, jadi atau bilirubin yang tidak terkonjugasi. Masuk ke hepar itu dia harus larut oleh air. Siapa yang membawanya? Yang membawanya si albumin, protein albumin. Masuk ke hepar, lalu si bilirubin indirect tadi dia melepaskan si albumin. Jadi untuk masuk hepar itu dilepaskannya si albumin yang kawannya tadi dilepas, jadi dia masuk sendirian. Lalu disekresikan ke usus, tapi sebelumnya harus larut air. Nah, larut air dengan ditambahkan asam glukuronat dan dibantu juga oleh enzim glukuronil transferase. Baru jadilah dia bilirubin yang direct atau yang terkonjugasi. Nanti dia bakal turun atau disekresikan lewat ductus common bile atau common bile duct. Nah, ini mungkin lebih jelasnya ya. Nah, jadi untuk anatominya sendiri, ini gallbladder atau kandung empedu itu berbentuk seperti buah pir. Lalu ada salurannya nih, saluran. Nah, saluran yang dekat dengan kandungnya ini disebut ductus biliar. Lalu kalau yang panjang ini kan nanti atasnya ini kan hepar atasnya. Nah, yang dua ini berarti ductus hepaticus externa yang kanan dan yang kiri. Lalu turunlah ini common bile duct yang panjang ini. Lalu ini organ pankreas, ini duodenum. Nah, di pankreas ini ada saluran juga. Salurannya ductus pancreaticus. Lalu mungkin nggak kita jelasin ya pankreasnya. Kita ke materi kita aja tentang kandung empedu. Nah, kalau batunya di kandung empedu atau gallbladder itu disebut cholelithiasis. Kalau sudah menjadi peradangan atau inflamasi karena kandung empedu atau bisa juga sobek lalu terjadi infeksi, kita sebut cholecystitis. Nah, kalau batunya masih kecil nih, terus ketika si gallbladdernya menyemprotkan, tiba-tiba batunya tersemprot keluar, pindah ke sini, itu kita sebut choledocholithiasis atau batu saluran di ductusnya. Ductus itu ingat aja saluran. Lalu turun sama, kalau terdapat batu juga di sini sama, kita sebut choledocholithiasis. Nah, jika terjadi peradangan atau inflamasi atau bisa juga infeksi karena batunya, itu kita sebut kolangitis.
Nah, nanti karena di sini tersumbat, itu nanti berpengaruh kepada bilirubin tadi yang sempat dijelaskan tadi. Karena kan si hepar juga mengsekresikan bilirubin kan dari spleen tadi kan, masuk lewat vena porta ke hepar yang di atas ini. Nanti ketika kita makan itu nanti si bilirubinnya turun kan, yang terkonjugasi atau direct turun mewarnai si makanan ini, makanya feses kita berwarna kuning. Nah, fungsinya terhadap makanan yang masuk apa sih si gallbladder atau kandung empedu ini? Jadi dari hati itu sel-selnya mengsekresikan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini nanti ditampung dulu di sini, ditampung di gallbladder ini. Nanti ketika kita makan dari gaster turun ke duodenum makanannya, itu lemaknya dimetabolisme sama organ ini, dimetabolisme lemaknya. Oke, mungkin lanjut dulu. Nah, jadi untuk definisi sendiri itu cholelithiasis atau kita bisa sebut juga gallstone itu adalah timbunan kristal yang terbentuk di dalam kandung empedu atau saluran empedu. Nah, untuk etiologinya yaitu konsumsi makanan dan minuman dengan kandungan kolesterol tinggi. Ya, contohnya konsumsi yang junk food kayak gitu, terus mungkin yang hobi nasi padang kayak gitu, terus pokoknya yang tinggi lemak, gorengan atau telur gulung bisa. Lalu ada juga etiologi lain yaitu proses pengosongan kandung empedu yang tidak sempurna atau jarang. Jadi contohnya pada kasus misal diet yang ekstrim nih, nggak mau makan atau lagi ngambek sama pacarnya nggak mau makan, atau pola makan yang tidak teratur juga. Jadi kadang makan siang makan nih, pagi nggak sarapan, terus malam nggak makan lagi karena mungkin dia malu karena buncit mungkin ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke patofisiologinya. Jadi untuk fisiologinya tadi mungkin sempat dijelaskan sedikit ya. Si hepar, sel hepar itu menghasilkan empedu. Apa aja kandungan yang di dalam empedu? Itu ada garam empedu, ada lecitin, terus ada kolesterol, dan ada juga bilirubin yang terkonjugasi. Tadi sudah dijelaskan juga bilirubin yang terkonjugasi atau yang direct. Nah, garam empedu dan lecitin ini itu dia yang termasuk esterifikasi, sedangkan kolesterol dan bilirubin yang terkonjugasi atau yang direct itu sisa metabolisme. Nah, kita analogikan ke gambar. Jadi ini bile salt atau garam empedu. Ini digambarkan seperti ini. Lalu lecitin, ini lecitin yang berwarna biru. Jadi ketika makanan masuk, nah si lemaknya itu kan di metabolisme. Nah, yang berperan itu yang inilah, yang dua ini dia diselubungi sama mereka berdua ini, diselubungi si kolesterol. Nah, ketika kita makan yang lemaknya atau kolesterolnya yang terlalu tinggi, dia merembes, gak bisa di cover sama dua ini, diselubungin, dia merembes. Nah, yang merembes inilah bakal nanti jadi endapan. Ketika jadi endapan, dia setelahnya bisa jadi batu. Nah, mungkin sedikit gambarannya kayak gitu. Kita lanjut. Nah, ada 3 hal yang memudahkan terbentuknya batu di kandung empedu. Yang pertama ada supersaturasi kolesterol. Jadi supersaturasi kolesterol itu adalah cairan empedu yang berpengaruh terhadap terbentuknya batu tergantung keseimbangan kadar
garam empedu, kolesterol, dan lecitin yang tadi sebelumnya dijelaskan. Lalu semakin tinggi kadar kolesterol atau semakin rendah kandungan garam empedu akan membuat keadaan di dalam kandung empedu menjadi jenuh akan kolesterol atau yang disebut supersaturasi kolesterol. Ada juga pembentukan inti kolesterol. Nah, jadi kolesterol diangkut oleh misel. Apabila saturasi kolesterol lebih tinggi, maka ia akan diangkut oleh vesikel. Vesikel akan memperbanyak lapisan lingkungannya sehingga berlapis-lapis, disebut vesikel multilamelar. Nah, vesikel dan misel ini bergabung menjadi vesikel multilapis. Dengan adanya protein musin, ingat protein musin itu akan membentuk kristal kolesterol. Nah, jadi ini juga termasuk dalam yang memudahkan pembentukan batu di kandung empedu. Lalu ada juga penurunan fungsi kandung empedu. Jadi kan ketika kita makanan berlemak kan harusnya si empedu itu menyemprotkan cairan empedunya untuk memetabolisme lemak. Nah, ini terjadi penurunan fungsi. Itu bisa juga membentuk si batu. Poin pertama nih, penurunan kemampuan menyemprot dan kerusakan dinding kandung empedu. Contoh keadaan yang seperti ini itu bisa pada hipomotilitas empedu, parentalen total, kehamilan, cedera medula spinalis, dan diabetes mellitus. Oke, kita lanjut. Jadi ada 3 ya tadi ya. Nah, kita masuk ke klasifikasi. Klasifikasinya ada 2. Yang pertama batu kolesterol, yang kedua batu pigmen. Nah, batu pigmen ini nanti dibagi lagi menjadi 2, ada yang hitam dan coklat. Nah, kalau yang paling sering itu 90% itu terjadi karena komposisi kolesterol yang lebih dari 50%. Lalu ada juga yang bentuk campuran, itu angka kejadiannya lebih jarang dari ini, karena yang 90% itu yang kolesterol ya. Kalau yang campuran kolesterol itu biasanya kadarnya 20-50%. Terus untuk predisposisinya itu usia 40 tahun, terus wanita, obesitas, kehamilan, dan penurunan berat badan yang terlalu cepat. Nah, kalau batu pigmen ini hanya 10% kejadiannya. Terus disusun oleh pigmen dan garam kalsium. Oke, kita masuk ke pembagian dari batu pigmennya ya. Nah, ini pembagian batu pigmennya, ada yang hitam dan coklat. Kalau yang hitam itu disusun oleh bilirubin kalsium dan oleh pigmen lainnya seperti garam kalsium dari fosfat dan karbonat. Banyak ditemukan pada pasien sirosis, nutrisi parenteral, total hemolisis. Hemolisis contohnya ini spherositosis, anemia sickle cell, ada juga thalassemia. Lalu yang batu pigmen coklat itu terdiri dari garam bilirubin, kolesterol, dan kalsium palminat. Banyak ditemukan di ductus biliaris. Tadi yang ke kandung empedu tadi, salurannya ke kandung empedu. Nah, ini contoh batunya bisa dilihat teman-teman. Ada yang hitam, ada yang pigmen. Lanjut, untuk faktor resikonya, jenis kelamin itu perempuan memiliki 2-3 kali mengalami batu empedu dibandingkan pria. Lalu usia setelah usia 40 tahun risiko mengalami kolelitiasis meningkat 4-10 kali. Usia berkaitan erat dengan sekresi dan kejenuhan kolesterol. Berat badan dan penyakit lain itu pada kondisi obesitas dengan BMI atau IMT itu lebih dari 30 kg per meter kuadrat, dan penderita diabetes memiliki resiko yang besar terbentuknya kolelitiasis. Lalu ada juga kehamilan.
Meningkatnya kadar estrogen akan meningkatkan kadar kejenuhan kolesterol dalam empedu. Ada juga obat-obatan. Pengguna obat yang mengandung estrogen pada terapi suli hormon atau hormon replacement therapy itu meningkatkan risiko terbentuknya kolelitiasis. Lalu ada juga penurunan berat badan secara cepat. Diet yang terlalu ketat menyebabkan pengosongan kandung empedu yang tidak sempurna dan pengeluaran kolesterol dalam empedu meningkat serta memicu terbentuknya kolelitiasis. Lalu ada juga konsumsi makanan tinggi lemak dan rendah serat yang berlebihan menyebabkan timbulnya deposit kolelitiasis. Ada juga memiliki riwayat kolelitiasis dalam keluarga. Nah, kalau tadi kan panjang ya. Ini yang kita singkat biasanya itu 4F. Female, yaitu perempuan atau bahasa Palembangnya betino. Terus ada 40 atau lebih dari 40 tahun. Terus ada juga fertile, kesuburan, dan juga berhubungan dengan kehamilan tadi. Lalu ada juga fatty atau yang berlemak. Nah, ini gejalanya. Kita masuk ke gejala. Jadi pasien yang kita anamnesa itu nyeri perut kanan atas sampai menjalar ke punggung. Kita simpulkan dia nyeri perut. Nah, yang perlu diperhatikan itu adakah demam atau tidak ada demam. Kalau tidak ada demam, bisa kita curigai batu. Kalau dia ada demam, bisa kita curigai infeksi atau ada inflamasi, yaitu bisa kolesistitis, bisa kolangitis. Ingat aja ada tis-tisnya. Kalau dia sis, batu. Terus tadi kalau tidak ada demam, kita curigai batu, bisa dia kolelitiasis. Aja gejalanya dia nyeri perut hilang timbul, karena kan batunya itu di gallbladdernya ya. Jadi kadang dia silent stone atau tidak ada gejala, apalagi kalau batunya masih kayak satu gitu atau masih kecil, itu kadang dia belum ada gejala. Terus terik juga negatif. Terik itu kuning, biasanya karena hiperbilirubin kayak gitulah, dia negatif. Karena apa? Karena kan dia nggak mengganggu saluran yang common bile duct tadi, nggak mengganggu itu, karena permasalahannya kan di kandung empedu. Lalu kita masuk koledokolitiasis, itu batunya di salurannya. Di saluran bisa di ductus biliaris tadi, bisa juga di common bile duct tadi yang panjang tadi yang mengarah ke duodenum tadi. Ikterik positif. Kenapa bisa positif? Karena dia kan menyumbat common bile duct tadi. Common bile duct tersumbat, jadi si bilirubinnya kan nggak bisa keluar tuh, nggak bisa ke duodenum untuk mewarnai feses. Makanya nanti fesesnya juga BAB dempul atau BAB-nya atau fesesnya itu pucat. Nah, ketika bilirubin terperangkap karena sumbatan batu tadi, dia akan menyebar ke seluruh tubuh, makanya nanti badannya kuning. Lalu yang demam positif nih, yang infeksi atau adanya inflamasi, itu yang pertama ada kolesistitis, itu ikterik bisa positif atau negatif. Terus ada Murphy-Sign positif. Ada yang masih ingat kayak mana pemeriksaan Murphy-Sign? Jadi pemeriksaan Murphy-Sign itu ada dua sih. Kalau dulu dari mentor saya atau dokter spesialis yang ngajarin saya itu katanya
tarik garis mid clavicula sebelah kanan ya, tarik garis mid clavicula ke bawah, terus tarik garis yang kedua dari umbilikal ke ujung costene. Nah, di pertemuannya itu nanti ditekan, kalau kata beliau kayak gitu. Terus kalau di sumber lain itu melakukan penekanan di regio, kan ada 9 regio ya, melakukan penekanan di regio hipokondrial kayak gitu. Cuman kalau ada salah-salah nanti tolong di komen atau kayak mana ya. Terus ada kolangitis. Kalau kolangitis, kalau dari Trias Charcot itu ada demam, nyeri perut kanan atas, terus ikterik positif, DAB-nya dempul. Kenapa bisa ikterik positif? Mungkin inflamasinya menyumbat dari si common bile duct-nya. Jadi bisa terjadi ikterik positif atau kuning. Kalau ada dari Penfield Raynaud itu ditambah kesadaran menurun dan hipotensi. Nah, kita masuk ke diagnostiknya. Untuk diagnostiknya, anamnesa dan pemeriksaan fisik itu 80% pasien tidak menunjukkan gejala atau disebut silent stone. Lalu keluhan lain adalah sendawa, perut kembung, intoleransi terhadap makanan berlemak, nyeri perut kronis. Lalu ada juga kolik biliar, ditandai dengan rasa sakit yang hebat dirasakan di perut sebelah kanan atas atau di daerah ulu hati yang dapat menjalar ke punggung bagian kanan atau bahu kanan. Nyeri bersifat hilang timbul dan dapat berjam-jam serta dapat hilang secara perlahan. Nyeri dapat dicetuskan oleh makanan yang berlemak. Nah, kenapa bisa terjadi kolik biliar ini? Jadi fisiologinya itu pada saat kita makan makanan yang mengandung lemak, tentunya masuk dia ke gaster. Habis ke gaster dia ke duodenum. Nah, di duodenum dia kan di metabolisme tuh. Di metabolisme. Nah, nanti terjadilah sekresi hormon CCK atau hormon kolesistokinin. Nah, hormon ini itu membuat fase kontriksi pada kandung empedunya. Nah, ketika terdapat endapan atau batu pada kandung empedunya, itu kan sakit kalau dia berkontraksi, bergesekan kan, atau pada saat terjadi inflamasi atau infeksi, itu kan sakit saat berkontraksi, disebutlah kolik biliar. Lalu ada juga mengeluh demam, terus nyeri tekan di perut kanan atas atau Murphy sign tadi sudah dijelaskan. Demam dan ikterik harus dicurigai adanya komplikasi kolesistitis akut. Lalu ada pasien dengan kolangitis akut pada umumnya mengeluh demam 90% kasus dan nyeri perut 70% dan ikterik 60%. Itu dari Charcot Trias yang tadi sudah dibacakan. Nah, untuk gold standarnya yaitu USG abdomen. Nah, kalau ada batu itu gambarannya acoustic shadow. Nah, acoustic shadow ini garis-garis ini karena batunya banyak ini nih, jadi dia seperti senar ya. Kini itu dinamakan acoustic shadow bayangan. Dia hypoechoic ya, hitam. Terus kalau terjadi peradangan, dia double rims atau penebalan dinding nih. Nah, USG ini sebaiknya dia pas lagi puasa, karena pas lagi puasa dia melebar kandung empedunya ini.
tidak mengkerut. Nah, untuk tata laksananya ada non farmakologi, yaitu operasi pengangkatan kandung empedu atau kolesistektomi. Direkomendasikan bagi pasien dengan kolelitiasis berukuran besar lebih dari 3 cm, beresiko tinggi mengalami kanker kandung empedu, dan yang mengalami gejala atau komplikasi. Lalu selanjutnya ada metode ESWL atau extracorporeal shock wave lithotripsy. Nah, dia itu berupa gelombang kecut untuk menghancurkan kolelitiasis menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Direkomendasikan bagi pasien dengan berat badan normal, jumlah kolelitiasis kurang dari 3 buah, dan fungsi kandung empedu yang masih baik. Jadi batunya masih sedikit dan masih kecil, mungkin bisa digunakan ESWL, nggak perlu pembedahan. Jadi lalu ada juga metode ERCP, yaitu endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Jadi suatu alat yang mampu meneropong saluran pencernaan sekaligus membebaskan sumbatan yang ada di saluran cerna atau saluran empedu dan pankreas. Nah, direkomendasikan bagi pasien yang mengalami sumbatan batu empedu pada saluran batu utama atau kemon beda dan berisiko mengalami komplikasi seperti peradangan saluran empedu dan pankreas. Nah, untuk farmakologinya, pengobatannya bisa kita berikan antiinflamasi non-steroid dan antispasmodik. Fungsinya buat apa? Buat mengurangi rasa nyeri dan spasme serta merelaksasikan kandung empedu. Contoh obatnya ada ketorolal, ada juga hyoscine butyrbromide, ada juga golongan kolagokum kolelitolitik, hepatoprotektor. Nah, fungsinya buat apa? Melarutkan batu kolesterol pada pasien dengan kandung empedu yang masih baik dan menurunkan sekresi empedu oleh hati, memperbaiki proses pengosongan kandung empedu. Contoh obatnya ini asam ursodeoksikolat. Nah, ini kriteria penggunaannya. Pasien yang memiliki batu empedu berukuran kecil dengan fungsi kandung empedu yang masih baik. Ada juga penderita yang mengalami gejala-gejala atau risiko tinggi mengalami gejala batu empedu. Ada juga pasien yang tidak dapat menjalani pembedahan karena kondisi medis tertentu. Nah, obat asam ursodeoksikolat ini dapat digunakan hingga 2 tahun dan dilanjutkan selama 3-4 bulan setelah batu empedu lenyap. Namun, ada kalanya batu empedu tidak dapat hancur secara sempurna dan menyebabkan kekambuhan dalam 1-5 tahun. Nah, ini untuk komplikasinya. Tadi mungkin udah beberapa dijelaskan, terjadi inflamasi kandung empedu, terus terjadi infeksi saluran empedunya, terus pankreatitis akut, karena kan pankreas tadi organnya di bawahnya tadi kan, dan saluran juga berhubungan. Terus bisa juga kanker kandung empedu, terus bisa juga penyakit kuning yang berhubungan dengan bilirubin tadi, atau jaundice. Nah, untuk pencegahannya kita bisa makan makanan yang rendah lemak dan tinggi serat seperti buah, sayur-sayuran. Terus juga bisa hindari konsumsi makanan tinggi kolesterol seperti daging merah. Daging merah yang lagi ngetren sekarang nih kan. Terus juga mentega atau margarin. Terus juga mayones dan gorengan. Terus ada juga berolahraga secara rutin. Terus poin selanjutnya, pertahankan berat badan yang sehat dan ideal. Kita bisa menggunakan IMT tadi untuk menilai ideal atau enggak. Terus jangan melewatkan jadwal makan, diet terlalu ketat atau terlalu rendah kalori dapat meningkatkan risiko terbentuknya batu empedu. Jadi makan tuh harus teratur dan juga waktunya yang pas.
Kalau nggak ada yang ngingetin ya makanlah sendiri. Terus ada juga pada pasien obesitas itu kurangi berat badan secara perlahan, targetnya 0,5 sampai 1 kg per minggu hingga mencapai berat badan ideal. Penurunan berat badan secara drastis itu dapat meningkatkan resiko batuk empedu. Nah, mungkin sekian. Jadi saya ingatkan lagi, saya di sini bukan sok pintar. Saya koas yang biasa-biasa aja, nggak pintar-pintar amat. Jadi mungkin ini sebagai sarana saya buat berbagi atau sharing. Semoga juga jadi amal jariah bagi saya. Mungkin terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada materi yang salah. Mungkin bisa dikoreksi teman-teman. Dan juga semoga ilmunya bermanfaat. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.